sekarang mau wawancara di BPS, Badan Pusat Statistik. Udah. Dari kelompok yang ingin menanyakan mengenai mikro dan makro. Mikro dan makro terkait data. Ya. Nah, Mungkin untuk pertanyaan pertama. ya boleh. Saya ingin menanyakan soal definisi soal makro dan mikro. Nah, makro dan mikro itu terkait apa dulu? Makro dan mikro. Kemiskinan. Ya. Kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Ini kalau kemiskinan makro itu kemiskinan yang dihitung berdasarkan survei. Jadi dia angkanya itu hanya angka kayak model P0 itu persentase penduduk miskin, itu berapa persen ya. Kemudian ada lagi P1 tuh indeks apa? Indeks kedalaman kemiskinannya berapa, dan P2 itu indeks keparahan kemiskinannya. Jadi kalau makro itu berupa angka yang sifatnya nggak individual, sifatnya makro. Semua penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan itu berapa persen dari penduduk total. Makro yang personal. Hah? Jadi personal gitu, enggak per individu gitu kan. Enggak per individu. Iya. Itu kalau kemiskinan. Ini kan mau ngomongin kemiskinan Iya, ya, betul. Pak. Tapi soalnya makro mau mikro Iya, aja betul. banyak. Ada data ekonomi makro, ada data ekonomi mikro, atau data penduduk miskin berdasarkan data mikro dan penduduk miskin berdasarkan data makro. Ya. Itu makro ya. Makro itu hanya berupa global. Jadi angkanya berupa global. Persentase penduduk miskin, kemudian indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan itu makro. Dihitung melalui Susenas, ada survei sosial Susenas survei sosial ekonomi nasional. Itu menghitung jumlah penduduk miskin. Ya, Pak. Cuman dipublisnya itu hanya persentasenya, jumlah penduduk miskinnya, kemudian P0, P1, P2, keparahan dan kedalaman kemiskinan. Ya, itu makro. Iya, makro. Nah, kalau mikro, tingkat kemiskinan mikro itu individual ya, by name, by address, namanya si A, adresnya ini, si B, adresnya ini, biasanya oleh dinas sosial. Kalau BPS sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh kalau BPS secara undang-undang dia nggak boleh melakukan merilis data yang mikro. Bukan itu sifatnya individual aja, Pak. Nah, kalau mikro itu individual, Ya, jadi individual. semua ada nama-nama dan alamatnya. Punya address. Nah, address itu berapa sih jumlah penduduk si A, si B, si C, sampai berapa ribu. Itu kemudian itu yang namanya kemiskinan, data kemiskinan mikro, sifatnya individual. Itu ya. Ya, Pak. Terus apa lagi? Lalu bagaimana mikroekonomi mempengaruhi keputusan? Ekonomi penduduk miskin. Sebenarnya berkaitan. Jadi di makro dan mikro teh harus ada itu juga soal kemiskinan, terus soal ekonomi juga. Jadi mungkin mempengaruhi kepada konsumen terhadap daya beli. Oh, gimana coba terusin. Ya. Ya, bagaimana mikroekonomi mempengaruhi keputusan individu dan perusahaan. Nah, kalau mikro sebenarnya, kalau mikroekonomi itu kan unit usahanya, per unit usahanya itu ya. Ya. Nah, itu jadi ketika semua unit usaha kita lakukan penghitungan itu akan ada makro. Nah, makronya itu semua rekap dari semua unit-unit usaha yang ada di Garut. Cuma tadi apa pertanyaannya? Yang mikro tadi teh salah. Yang mikroekonomi mempengaruhi keputusan individu dan perusahaan. Bagaimana gitu? Mikroekonomi mempengaruhi keputusan individu. Bagaimana makroekonomi mungkin ya soalnya itu sama-sama mikro. Oh iya. Bagaimana makroekonomi mempengaruhi keputusan dari mikroekonomi, ya gitu ya. Ya intinya mah gini, data PDRB atau data makroekonomi, ada PDRB, kemudian ada namanya
ICOR tuh incremental capital output ratio, itu data-data makro yang makroekonomi. Kemudian ada ILOR, itu memang semua mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan. Itu keputusan mikronya itu diambil dari makro yang terjadi. Trennya seperti apa makro, misalnya pertanian naik berapa persen, kemudian penggalian berapa persen. Ketika penggalian naik berapa persen, otomatis perusahaan-perusahaan industri penggalian itu akan menggenjot produksinya. Itu intinya mah data makroekonomi itu memang ya dibuat untuk mengambil keputusan dari pelaku usaha. Itu yang dibilang mikro itu pelaku usaha, unit usaha itu mikroekonomi. Ketika perilaku dari unit usaha itu yang dibilang mikroekonomi. Tapi kalau makroekonomi globalnya, secara global, jadi semua unit usaha di satu wilayah itu direkap, itu dikatakan sebagai makroekonomi. Ya tentu saja makroekonomi, gejolak makroekonomi itu menjadi dasar dalam mikroekonomi mengambil keputusan. Jadi kan perusahaan misalnya mau menaikkan omset, menaikkan produksinya, dia akan melihat makroekonominya seperti apa. Misalnya kayak perusahaan penggalian ya. Iya. Perusahaan penggalian itu dia mau menaikkan produksinya ketika industri penggalian, industri yang menginput barang-barang galian itu mengalami peningkatan. Ya, itu dia baru akan meningkatkan produksinya. Tapi ketika industri ini melemah, kalau dia meningkatkan otomatis nggak akan laku, kan gitu ya. Karena dia itu diambil oleh si industri ini. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, si usaha penggalian ini akan melihat perusahaan konstruksi. Ya, akan melihat secara makro konstruksinya seperti apa. Kalau konstruksi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ya bagus, penggalian akan menaikkan produksinya. Ya, Pak. Karena apa? Karena konstruksi dia menginput perusahaan penggalian, dia kan mengikut pasir, batu, ya gitu ya. Ya, Pak. Itu jadi sangat mempengaruhi makroekonomi itu dalam pengambilan keputusan di mikroekonomi, ya. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana sih perkembangan tingkat pengangguran sama kesempatan kerja di Kabupaten Garut ini, Pak? Pengangguran? Ya, perkembangannya, Pak, perkembangan terkait tingkat pengangguran sama kesempatan kerjanya. Nah itu kan bisa dilihat datanya ya, karena saya nggak megang datanya, takut salah kalau ngomong ya. Intinya mah dia akan mengalami penurunan. Ya, selama ini dalam beberapa tahun terakhir memang pengangguran itu mengalami penurunan. Mengalami penurunan karena apa? Karena penyerapan kerja, penyerapan tenaga kerjanya lumayan cukup bagus gitu ya. Akhirnya pengangguran mengalami penurunan. Masalahnya pengangguran, konsep BPS itu pengangguran yang orang bekerja selama 1 jam dalam seminggu. Jadi ada yang namanya skala pengangguran, ada yang namanya pengangguran. Tapi yang jelas kalau ditanyakan pengangguran bagaimana, perkembangan pengangguran mengalami penurunan. Karena apa? Karena unit usaha kita itu mengalami perkembangan, menyerap tenaga kerja. Terutama yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu pertanian dan perdagangan. Industri juga, pertanian, perdagangan dan industri itu yang menyerap banyak tenaga kerja. Ya. Berarti kesempatan kerja di Kabupaten Garut itu naik ya, Pak? Ya. Penganggurannya turun. Ya baik, Pak. Ya. Terus mungkin. Dan untuk pertanyaan dari saya juga ini termasuk mikro ya. Bagaimana perubahan perilaku konsumen di era digital seperti e-commerce kan yang sedang tren saat ini, banyak masyarakat menggunakannya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi terhadap permintaan klasik? Karena sekarang itu di era digital yang dimana ada shifting di situ. Pasti ada shifting dari digitalisasi digital. Iya. Jelas banget. Kenapa? Kita juga ngelihat memang kayak mall, kayak pasar itu mengalami penurunan. Karena apa? Karena memang ada shifting itu ada pergeseran dari belanja yang tradisional ke belanja. Makanya
kita lihat pasar-pasar mengalami kelesuan, tapi LTE tetap naik. Kenapa? Karena memang ada shifting dari market yang tradisional ke market iya. digital. Perubahan permintaan pasar kan menjadi ke era Kenapa? digital. Karena praktis. Kan? Oh, iya, Orang betul. butuh praktis. Sekarang sedang mana? Mau ke pasar atau pakai online? Oh ya pakai online lebih simpel dan lebih hemat waktu juga ya Pak. Lebih hemat waktu dan lebih murah. Iya betul. Iya benar Ya. Pak. Nah, Betul. Jadi ada shifting memang. Ya. Lebih shifting. Ada Dan pertanyaan terakhir ya Pak dari saya gitu kan ya. Kalau dalam kondisi pasar yang tidak sempurna gitu kan Pak, sejauh mana intervensi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pasar? dalam pasar yang nggak sempurna. Meningkatkan efisiensi pasar. Kalau ya tentunya memang ada namanya barang-barang yang itu harus dikelola oleh pemerintah. Jadi harga barang biasanya itu barang-barang yang potensial yang dikelola pemerintah itu barang-barang yang potensial. Karena apa? Karena barang-barang yang potensial ini dia kan dikonsumsi oleh seluruh unit usaha. Yang model apa? Yang pertama listrik. Oh iya listrik. Ya, listrik PLN. itu semua PLN Iya, itu betul, Pak. itu dikelola oleh negara. Yang kedua apa? BBM. Pengaruh semua usaha. Dia punya kalau di ekonomi itu namanya forward linkage yang tinggi keterkaitan ke depan ke usaha-usaha lain yang tinggi. Ketika dia itu semua usaha itu bergantung ke BBM. Ketika ada BBM menaikkan BBM, otomatis barang-barang lain akan naik karena operasional si unit-unit usaha lainnya akan naik. Nggak mungkin peran pemerintah tuh di situ Menjaga stabilitas harga itu supaya iya. masyarakat tetap mampu untuk membelinya. Nah, itu kaitannya apa kalau inflasi itu ya kenaikan Iya, harga iya, itu kaitannya dengan daya beli. Iya, daya beli. Ketika ada inflasi, ada kenaikan harga, itu daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun, larinya ke PDRB akan turun, pendapatan regional. Oh iya betul, jadi turun, Pak. Turun terus muter dia. Nah, muter bahayanya itu. Nah iya itu. Makanya ada beberapa komoditi yang tadi pasarnya nggak sempurna karena memang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah. Nah, memang harus pemerintah yang mengelola. Kenapa? Karena memiliki forward linkage atau keterkaitan ke depannya yang tinggi, itu namanya komoditi yang potensial kayak model BBM, listrik, gas itu nggak boleh dikelola oleh swasta. Oh iya kalau swasta bahaya ya Pak, suka menaikkan harga seenaknya kalau swasta itu. Nggak, sebenarnya bukan, kalau dia pakai pasar otomatis dia nggak adil. Jatuhnya nggak adil kalau diserahkan ke pasar gitu. Itu nggak ini bahaya gitu ya, bahaya karena dia digunakan oleh seluruh unit usaha. Ya, memang ada lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Oh, dari yang ini Iya, yang iya, terakhir. Dari Jadi saya bukan Pak. ini terakhir dari diri saya. Dari terus dari pertanyaan. Ini Nah ini terakhir dari dirimu ya. Iya Pak. ya dari dirimu. Ya, so, Betul ya, Pak. Sekaligus penutupan aja. Ya sekaligus penutupan. Kan ini di PPS ya. Menurut PPS tantangan ekonomi apa yang paling mendesak di Kabupaten Garut ini Pak ke depannya? Ya jadi tantangan ekonomi apa yang paling mendesak di Kabupaten Garut? Iya betul. Membenahi struktur ekonominya. Membenahi struktur ekonominya itu tantangan di Kabupaten itu Garut. yang pertama ya, Ya. membenahi, karena sekarang struktur ekonomi kita didominasi oleh pertanian. Kalau pertanian itu sangat tergantung dari cuaca. Ketika cuaca ini pertanian drive-nya itu ya, setirnya itu di kita itu pertanian. Sedangkan pertanian itu ada tangan-tangan yang nggak kentara. Misalnya cuaca ekstrim begini dia akan turun. Bisa ditebak Oh, ya iya, Pak. Kemarau panjang dia akan turun. Itu tantangan pertama. Tantangan yang keduanya itu dia partisipasi masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah bruto atau NTB itu sangat kecil. Beda dengan kota. Karena apa? Karena span-nya kita sangat luas. Garut itu dari ujung ke ujung itu berapa jam? Iya, Pak. 24 jam. Jadi jarak penduduk ke kutub pertumbuhan, ke fasilitas pertumbuhan itu amat tinggi. Jadi ada orang yang nggak bisa mengakses pertumbuhan itu banyak banget itu penduduk yang nggak bisa mengakses untuk pertumbuhan. Akhirnya partisipasi dia dalam menciptakan nilai tambah atau menciptakan nilai tambah ekonomi itu kecil. Itu banyak yang seperti itu dan banyak wilayah yang terjebak
oleh lingkaran setan kemiskinan. Dia produknya sangat rendah, ininya sangat rendah, itu tantangan yang harus. Jadi Garut itu harus banyak menciptakan titik-titik pertumbuhan di semua kecamatan. Karena apa? Karena penduduknya itu sangat tersebar. Beda sama kota. Kalau kota mah ke kutub pertumbuhannya dekat. Jadi padat juga kan ya Pak. dekat ya. Misalnya ke pasar dekat, ke pabrik dekat. Ini dekat, beda sama Garut. Garut kan orang Talego, orang Cisewu, di Kampung gitu Pak. ya Jadi merata juga. intinya partisipasi dalam pembentukan penciptaan nilai tambah penduduk itu sangat rendah. Tadi ya struktur ekonomi, kemudian struktur ekonomi Garut menciptakan LPE yang berkualitas tapi dia kurang cepat gitu kalau dia mengandalkan hanya pertanian. Jadi harus digenjot industrinya supaya efek demandnya, efek kebutuhan ke pertaniannya lebih tinggi, akhirnya pertaniannya akan lebih digenjot gitu Pak. Itu ya. Itu dua struktur ekonomi yang masih tradisional dan ya tadi penciptaan nilai tambah yang masih dipartisipasi penduduk karena spam kontrol yang tinggi. Iya Pak. Orang-orang tersebar. Titik-titik pertumbuhannya masih kurang merata gitu ya. Kurang banyak. Kurang banyak ya. Itu kan tantangan kan, Tantangan. Betul. Tantangan yang harus jadi pemerintah daerah itu harus menciptakan titik-titik pertumbuhan di banyak tempat supaya penduduk bisa mengakses ke kutub-kutub pertumbuhan. Itu ya Pak. Udah Pak. Mungkin apa? Pertanyaannya cukup. Cukup terakhir lagi. Iya, udah Pak. Udah penutupan juga sekarang. Iya Pak. Sekian. Makasih banyak. Sama-sama. Karena apa? Karena BPS adalah sahabat mahasiswa.